Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Oke, hari ini saya ada di sini karena gembala kita tercinta Pastor Ron sedang ada di Indonesia oleh karena ada kebutuhan keluarga yang harus dilakukan di sana. Kita support Pastor Ronald dan kita dukung dalam doa. Minggu depan beliau akan kembali. Dan kita mau sama-sama lanjutkan pembahasan firman Tuhan kita. Saya tadi tanya sama Pak Raymond tadi di WC, saya minggu pertama di sini nggak ya? Udah mulai lupa. Saya di sini nggak sih ya? Iya ya, oke. Bener berarti. Ya dua minggu yang lalu ya, saya share mengenai pelajaran dari kehidupan seorang figur yaitu Yakub ya. Yakub saya beri judul khotbahnya God is in this place. Karena dari Kejadian 28 itu Yakub mengalami encounter dengan Tuhan dan dia baru sadar bahwa ternyata Tuhan ada bersama-sama dengan dia gitu ya. Nah, sedikit review ya. Dia bahkan menerima janji Tuhan yang luar biasa ya, dikatakan aku menyertai engkau, aku akan menjaga kamu dan aku akan membawa engkau kembali ke tanah ke keluargamu, dan dikatakan aku tidak akan meninggalkan kamu sampai setiap perkataan yang aku ucapkan atasmu ini akan digenapi. Ini luar biasa, ini janji yang luar biasa ya. Kita seringkali kalau ngelihat orang menerima janji Tuhan, kita berpikir wah ini orang pasti layak banget gitu ya. Ini orang pasti ini upah daripada kebaikannya gitu ya. Padahal kalau kita pelajari Kejadian 28, kita lihat bahwa justru Yakub ini ada di titik terendah dalam hidupnya ya. Dia lagi lari, konteksnya kita tahu bahwa dia baru saja membohongi bapaknya, di enabled by his mom ya, untuk mengambil jatah daripada anak tertua yaitu Esau ya. Kemudian sebagai akibatnya keluarganya pecah. Kemudian Esau marah dan mengancam mau membunuh Yakub, dan Yakub akhirnya oleh mamanya disuruh kamu pergi dulu deh sebentar gitu, menyelamatkan diri. Dan sebentar itu jadi 20 tahun ya. Dan bahkan Yakub tidak bisa melihat mamanya meninggal gitu ya. Nah, kemudian dia melarikan diri sampai di satu tempat. Di tempat itulah dia bermalam, dia ambil batu untuk tidur, dan ternyata di tempat itu dia bermimpi dan melihat stairway to heaven ya. Jadi ada tangga di mana malaikat Tuhan naik turun. Dan disitulah dia menerima janji ini. Dan kalau dibaca 2 ayat sebelumnya, ayat 13 dan 14, itu Tuhan juga mengucapkan lagi kepada Yakub janji yang diucapkan kepada Abraham dan Ishak gitu ya. Makanya kita kalau doa suka bilang Allah Abraham, Ishak, Yakub, karena di 3 forefathers inilah janji kepada Israel, God's covenant itu di pertama kali diucapkan kepada Abraham, kemudian diulang kepada 3 forefathers ini gitu ya. Nah, dari sini kita belajar bahwa di saat terendah, titik terendah di dalam kehidupan Yakub, pada saat dia sendiri, pada saat dia terisolasi, pada saat dia merasa dihempaskan, ya, abandon, pada saat dia merasa ketakutan yang amat sangat, itu justru Tuhan memilih untuk menutupi dia, mengcover dia dengan kasih anugerah. Jadi ini luar biasa sekali, cerita yang luar biasa. Dan saya yakin bahwa kita semua bisa relate dengan kejadian daripada Yakub. Saya sudah share kepada Anda bagaimana dari para pahlawan iman ini, saya sebenarnya paling bisa relate sama Yakub. Karena menurut saya Yakub ini yang paling dekat sama kejadian hidup saya dan kejadian hidup kita semua gitu ya. Abraham kan bapak orang beriman gitu. Yakub lahirnya aja udah dibilang penipu. Namanya dia tuh aslinya tuh cheater gitu. Itu Yakov itu artinya cheater atau heel grabber gitu ya, tukang tikung kalau bahasa sekarang ya. Itulah Yakub gitu ya. Tapi orang seperti inilah yang dipakai Tuhan gitu ya. Kita seringkali kalau ngelihat orang dipakai Tuhan, diberkati, kita suka punya definisi sendiri. Kita pikir oh ya memang orang ini mungkin berhak, layak, mungkin dia hidupnya begini, begitu. Padahal hanya Tuhan yang tahu. Dan kita tahu dari pelajaran hidup seorang Yakub bahwa Tuhan memberikan kasih anugerah bukan karena prestasi, tapi karena kasih Tuhan kepada kita semua. Ada amin semuanya? Jadi bukan karena itu. Jadi kalau kita aplikasikan buat diri kita juga, di dalam titik terendah di dalam kehidupan saya, pada saat saya merasa sendiri, terhempas dan juga dalam ketakutan, Tuhan memilih untuk menutupi saya, mengcover saya dengan kasih anugerah.
Tuhan tidak akan pernah menyerah terhadap saya. Ada amin? God will never give up on me. I think that's a good faith confession to start our Sunday. Amen? Can we all say it together? God will never give up on me. Katakan lagi sekali lagi. God will never give up on me. Amen. Amen. Alright. Nah itu yang message yang minggu pertama. Saya ingin hari ini cover yang minggu kedua, yang mungkin saya belum cover di sini. Hari ini judulnya saya ingin berbicara mengenai proses gitu ya. Tuhan, God is not only in this place. Jadi Yakub tuh kaget bahwa ternyata di titik terendah di hidupnya. Kita kalau habis berbuat salah, berbuat dosa, tidak ada damai sejahtera, melarikan diri dari permasalahan, kita seringkali merasa, aduh kayaknya Tuhan udah gak bersama gue lagi deh. Betul gak ya? Bener gak? Pernah ngerasa gitu gak? Apa saya doang yang begitu? Ya. Tapi justru di titik itu Tuhan menyatakan keberadaannya, kehadirannya dalam kehidupan Yakub. Ini luar biasa loh. Makanya terus Yakub tuh kaget waktu dia bangun, wow, God is in this place. Makanya dia ubah namanya, tempatnya itu dulu namanya Luz, diganti jadi Bethel. Bethel itu artinya the house of God. While the truth of the matter is, kita ini adalah bait Allah. Jadi Tuhan tidak pernah tidak bersama dengan kita. Tetapi kesadaran kita terhadap hadirat Tuhan itu yang selalu berubah-ubah. Kalau kita lagi di gereja, kita lagi ngerasa bener, doanya gak bolong gitu, baca Alkitabnya gak bolos, kita ngerasa kayak lebih dekat sama Tuhan, betul ya? Pada saat kita, aduh tadi kelepasan, disalib orang di dalam perjalanan, kita keluar kata-kata kotor gitu ya, terus curang di tempat kerjaan gitu ya, marah sama istri atau sama anak, di saat-saat seperti itu kita ngerasa, aduh kayaknya Tuhan gak ada dalam diri gua gitu ya. Padahal Tuhan tuh gak pernah pindah. Tapi kesadaran kita oleh karena emosi dan fluktuasi kedagingan kita, itu yang sekali membuat kita gak sadar bahwa God indeed is in this place. Hari ini saya mau bawa lebih dalam lagi, God is not only with us in this place. Ya, kata this place itu juga di dalam, saya sudah jelaskan 2 minggu lalu. This place itu bukan cuma sekedar bicara geographic, tapi a place of covenant. Jadi di mana ada kesepakatan antara Anda dengan Tuhan, di situ Tuhan hadir. Gitu ya. Jadi bukan geographic place. Jadi kita nggak mesti pergi ke Timur Tengah ke Bethel dulu baru ngalamin kan ziarah gitu ya kan. No, kita hanya perlu berada sepakat di dalam firman Tuhan. That place itu adalah tempat di mana Tuhan hadir. Ya. Nah hari ini saya mau bawa lebih dalam lagi. God is not only in that place, tapi juga God is in the process. Jadi Tuhan ini adalah Tuhan yang berproses. Dan ini adalah hal yang sangat baik dalam kehidupan kita. Kita buka dari Kejadian 28, ayatnya yang ke-18, sampai dengan ayat yang ke-22. Kejadian pasal 28, ayat 18 sampai dengan ayat 22. Nah ini part B-nya, sesudah Yakub bangun dari mimpinya ya. Di situ dibilang, keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menaik tempat itu Bethel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali sampai ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, dan akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ya. Jadi ini adalah dibilang Jacob's vow di Bethel. Jadi nazarnya di Bethel. Tapi sebenarnya kalau kita kan suka ada istilah begini. Kalau kamu mau tahu hati seseorang, perhatikan cara dia bertutur kata, gitu ya. Nah, seperti itulah juga yang terjadi dengan Yakub. Meskipun di sini kelihatannya ini dia sebenarnya mengulang kembali apa yang Tuhan ngomong, gitu ya. Tetapi ada satu pattern yang kita bisa lihat dari hidupnya Yakub, karena ini bukan pertama kali terjadi. Jadi Yakub ini seolah-olah di dalam teologi inilah yang disebut transactional theology gitu ya. Jadi if you would do this, that. If you will do this, God, then I will do that. Jadi itu namanya if then statement gitu ya. Kalau kamu lakukan ini, aku akan melakukan ini. Jadi
terjadi transaksi, ada timbal balik gitu loh ya. Nah, meskipun sebenarnya di dalam in this particular passage sebenarnya Yakub nggak benar-benar sedang bertransaksi atau bargaining sama Tuhan, karena sebenarnya dia mengulang apa yang Tuhan ngomong di ayat 13, 14, 15. Tetapi pattern ini, cara dia berinteraksi dengan Tuhan itu adalah transactional gitu ya. Jadi kita lihat kalau di ini kecenderungannya Yakub di dalam ayat yang Kejadian 25 ayat 29 34 itu dia lakukan juga sama kakaknya. Kakaknya kecapean gitu ya, mau mati, dia lagi masak brenebon. Dia minta, sebenarnya kan ya kalau minta ya namanya juga keluarga gitu ya. Saya kalau istri saya lagi masak, saya lewat gitu, saya minta nggak disuruh bayar gitu, nggak disuruh tuker. Oke, beliin aku dulu cincin 5 karat, enggak gitu ya. Jadi tapi Yakub ini memang ingat dia tuh cheater, dia heel grabber ya namanya. Jadi nature-nya dia tuh adalah what's in it for me, gitu ya. Untungnya buat gua apa, gitu ya. Nah jadi seperti itu. Jadi dia take advantage dari kelemahan kakaknya. Itu ya. Meskipun ya kita tahu kakaknya juga orang yang istilahnya sembrono, gitu ya, yang ignorant, gitu. Tapi dia Yakub tahu yang lebih baik, dia take advantage dan dia bertransaksi, dia ngambil keuntungan. Nah, waktu dia juga mau kembali ketemu sama kakaknya Esau di Kejadian 32 ini later on, pada saat dia lagi takut deg-degan pikiran, wah ini mau ketemu sama kakak gua mau diapain nih gitu ya. Dia seberangin dulu anaknya, istrinya, hambanya, domba-dombanya sampai tinggal dia terakhir nih di Sungai Yabok. Ingat kan ceritanya kemudian Tuhan hadir dan dia bergumul dengan Tuhan. He wrestle with God, Jacob wrestle with God, betul kan? Sampai matahari mau terbit, malaikat Tuhan bilang, let me go for the day is coming. Yakub transactional nature-nya keluar lagi. Cepet dulu dong. Ya kan? I will not let you go unless you bless me. Jadi memang nature-nya dia tuh gitu. Harus ada timbal balik, harus ada transactional. Nah ini yang membuat saya berpikir ya, approach dari keimanan kita ini apa? Ada 2 option sebenarnya. Yaitu transactional atau yang kedua ini transformational. Jadi 2 kata ini membentuk perenungan saya untuk firman ini gitu ya. Dan saya mau katakan kepada Anda, ada sebuah idiomatic phrase dalam bahasa Inggris dibilang the devil is in the detail. Atau frasa idiomatik, basically the devil is in the detail itu artinya sebesar apapun kamu bisa jatuh oleh karena hal yang kecil gitu loh, ya kan? Itu hal yang kecil itu yang akan menjatuhkan kamu gitu. The devil is in the detail. Tapi kalau dalam ayat ini kita belajar bahwa God is in the process. Jadi it is the process that's important for God. Jadi proses itu yang important, yang penting buat Tuhan. Ya. Nah, saya mau katakan begini. Jadi perjalanan itu sama pentingnya dengan tujuan kalau dalam iman kita. Jadi journey is as important as the destination. The process is as important as the completion. Jadi prosesnya itu, tahapannya itu sama pentingnya dengan penyelesaiannya gitu loh, dengan akhirnya gitu. Nggak bisa cuma kita mentingin gimana akhirnya gitu ya, the ends justify the means, itu nggak bisa. Pernah ada satu orang yang di Boston Marathon, dia sampai garis finish tapi di tengah jalan itu dia naik T. Lucu kan ya? Jadi akhirnya sampai gitu, sampai ke tempat tujuan. Tapi kan caranya itu loh. Dia berhak nggak dapat medali? Ya jelas enggak dong, betul kan? Kenapa? Because of the means. Jadi the ends doesn't justify the means, nggak bisa begitu gitu, nggak selalu begitu. Jadi prosesnya itu juga ya penting. Kamu menang betul sampai garis finish, tapi kalau kamu naik ojek ya nggak menang juga sih gitu. Ya kan itu namanya nggak berproses. Nah kemudian the transformational is as important as the arrival. It's not just, akhirnya gue masuk surga. Ntar dulu, selama lu di dunia lu ngapain? Kamu berproses apa selama di dunia? Itu penting, itu dilihat Tuhan. Itu dilihat, karena salah satu ilustrasi yang dia pakai di Injil itu adalah, dia ceritakan bagaimana waktu masuk ke surga nanti, Tuhan tuh menyapa hambanya dikatakan apa? Well done, thou good and faithful servant. Ya kan? Well done, good and faithful servant. Kalau dibilang well done, dia nggak bilang welcome loh. Kalau welcome berarti kan fokusnya arrival, finish line, destination, nggak, dia bilangnya well done. Berarti kalau well done itu artinya kan
there is something that we must do and we have done it well. Itu ya. Jadi ini penting, makanya kita nggak bisa cuma mikirin hasil akhirnya aja, tapi bagaimana kita mencapai hasil akhir, itulah yang disebut proses. Kalau Anda lihat di batu nisan pemakaman, gitu ya, misalnya siapa gitu, misalnya Mr. ABC gitu ya kan, itu biasanya lahirnya berapa? 1923, terus meninggalnya 2023. Itu di tengahnya ada apa? Ada dash gitu ya kan. Ya itu sebenarnya hidupnya itu prosesnya terjadi di situ gitu loh. Tapi seringkali kan diminimalize dengan satu garis aja. Nah, tapi itu penting di hadapan Tuhan. Itulah esensi daripada kehidupan kita. Nah, itu yang dilihat Tuhan, itu yang dinilai Tuhan. Ya, makanya hari ini saya mau tekankan God is in the process. Itu God is in the process. Nah, sadly Jacob ini by nature is a transactionalist just like most of us. Approach kita kepada Tuhan tuh suka transactionalist, suka tawar-menawar. Tuhan, kalau kamu berikan pekerjaan ini, aku janji akan kasih janji iman. Betul ya? Iya kan? Ya nggak salah sih bernasar. Tetapi kalau pola pikiran kita hanya satu arah seperti itu, ada satu saat di mana Tuhan tidak lakukan atau tidak terjadi dan kita akan kecewa. Dan kalau kecewa sih hal yang biasa. Tapi kita bisa runtuh imannya, dan kita bisa meninggalkan Tuhan completely. Padahal esensi daripada keberimanan itu bukan hanya apa yang kita dapatkan. It's not only what we're getting. Nah, saya mau nyatakan satu thesis statement ini bahwa perjalanan iman kita itu tidak melulu berbicara mengenai apa yang bisa kita dapatkan darinya. Tetapi bagaimana Tuhan bisa mengubah kita dari dalam. Itulah perjalanan iman yang sesungguhnya. Betul nggak? Kalau Anda bilang nih besok Thanksgiving saya mau ke Maine, mau ke Acadia National Park. Iya kan? Kan yang penting bukan cuma sekedar ngelihat Acadia National Park di sana, betul nggak? Anda akan miss it out big time karena kalau Anda cuma naik mobil terus tidur atau tutup mata, tahu-tahu udah selesai belum? Udah sampai? Udah oke, begitu sampai, oh oke, keluar. You miss all the scenery di sekeliling kamu. You miss the time that you have to spend with orang yang ada di satu mobil itu, betul nggak? Mungkin kah istrimu, mungkin kah suamimu, yang nyetirin juga bete kali. Lu, gue supir apa lu main duduk, main tidur aja nyemplak, ngobrol gitu loh. Gue nyepirin, ya lu kayak ngajak ngobrol kayak nikmatin itu loh pemandangan, betul nggak? That's how you get the most out of the trip. The same thing goes with your life. Bukan cuma sekedar lahir, gitu satu mati. Masuk surga. Enggak, selama di dunia ini perubahan apa yang terjadi? Selama kita hidup. Growing old is a matter of time. But growing up is a choice. Kamu duduk di sini nggak ngapa-ngapain aja udah lebih tua 20 menit, percaya deh. Tapi growing up menjadi dewasa itu pilihan. Itu pilihan untuk mau berproses. Jadi perjalanan iman itu bukan cuma sekedar untungnya apa buat gue. Ke gereja, untungnya apa buat gue. Melayani, untungnya apa buat gue. Jangan cuma mikir untungnya apa, karena untungnya apa buat gue itu dinilai dari kesukaan kamu, apa yang kamu suka. Tetapi hal yang baik dalam hidupmu itu belum tentu kamu suka. Masa sih pastor? Saya kasih contoh, boleh? Vitamin, obat. Itu nggak baik buat kamu. Yang kecil dulu di Indonesia sini pernah makan puyer siapa? Ada yang sampai hari ini seneng flavor apa? Kalau ke beli supermarket soda, rasa flavor apa soda? Puyer flavor ada? Nggak ada yang nyari. Tapi itu waktu itu baik buat kita dan itu menyembuhkan. Nggak ada itu kita nggak ada di sini hari ini. Saya nggak bisa khotbah gaya begini sekarang. Saya dulu sakit-sakitan. Puji Tuhan teknologi zaman dulu puyer, which is nggak baik-baik amat gitu. Tapi ya itu yang dibutuhkan waktu itu. Nggak semua yang kita suka itu perlu dan baik buat kita. Dan nggak semua yang enak yang kita suka itu buruk. Enggak, justru yang baik itu biasanya yang kita nggak mau. Paulus juga ngomong gitu, yang baik, yang seharusnya aku lakukan, aku tidak lakukan. Malah yang buruk, yang aku tahu jangan dilakukan, malah aku lakukan. Ini Paulus loh yang ngomong. Tapi kita nggak bisa begitu. Kalau kita hidupnya approach-nya gitu, berarti kita nggak bertransformasi dan nggak ada hasil apa-apa. Nah, kenapa saya ngomong begini? Karena saya melihat pattern ini di gereja. Ya kan?
Saya melihat pattern ini di gereja. Jadi ada dua kultur dominan yang sudah menyusup ke gereja yang bahaya sebenarnya. Ya, kita nih instead of the church in the world, yang terjadi sebaliknya. The world has crept into the church. Dunia ini sudah masuk ke dalam gereja sehingga mengubah konsep tatanan, sistem valuasi, apa yang berharga, itu berubah. Jadi orang ke gereja tuh beda sekarang culture-nya. Jadi instead of the church in the world, now the world is in the church and corrupt, menghancurkan semuanya. Nah, ada dua kultur yang bahaya yang saya lihat udah masuk ke gereja. Yang pertama ini saya bilang nih kulturnya ini konsumerisme, ya. Jadi driven by high consumer driven culture. Jadi ya itu tadi, untungnya apa? Segala sesuatu dilihat dari sudut what's in it for me. Menguntungkannya buat saya apa? Oh, hari ini yang khotbah pendeta itu, waduh, agak kurang gitu loh, ya kan? Agak kurang. Jadi hadirat Tuhan hadir atau enggak, tolak ukurnya dari perasaan kita, bukan dari Tuhannya sendiri. Gitu ya kan? Kita kan sekarang mau nonton film aja, ada ratusan film yang tinggal flick of a switch doang kita bisa tonton, betul nggak? Saya kalau nonton Netflix aja sama Amazon gitu ya, atau Hulu gitu, istri saya juga kadang-kadang suka kesel. Ini mau nonton apa sih? 15 scanning gitu ya kan? Itu culture kita, kalau nggak suka skip. Nggak take time to get to know people, betul kan? Nggak ada, ya ini bukan endorsement buat Tinder sih, bukan. Cuma maksud saya hanya ingin memberitahu kepada Anda culture yang ada di dunia ini, gitu loh. Ya yang udah ikutan juga ya, no condemnation, gitu ya. Jalan dalam kebenaran aja, gitu ya, dalam kekudusan. Kan culture-nya gitu, consumerism, everything kembali kepada kita. Rajanya siapa? Kalau driving force-nya adalah consumerism, who's the king? Who's the king? The customer is, come on, help me. Always right. Ya kan? What does a church look like when you come into the church as a consumer? What do you expect to be done to you when you are sitting down there? Serve me. Entertain me, pastor. Kayaknya pastor kali ini kurang doa tuh. Firmannya kurang. Padahal dia nggak tahu pastornya udah nungging, udah salto, udah nggak tidur semalam-malaman. Tuhan mau ngomong apa ini? Buktinya pastornya tuh makin gemuk. Dia nggak tahu pastor ada yang stres makan. Nggak semua pastor stres tuh nggak makan. You are looking at one yang kalau stres tuh makan bawaannya. Ya bukan happy, nggak tentu happy. Ya kan? Entertain me, ya kan? Terus kita great. Yang lebih parahnya, firmannya kurang. Tithingnya 8% aja deh. Atau ya minggu depan deh. Atau yang lebih parah, aduh, ada loh, ini saya dengar dari teman saya sendiri yang saya kenal di Indonesia. Ini nggak di Indonesia, nggak di sini. Sini mah enggak. Ini udah datang ke gereja. Gereja kan kalau di Indonesia banyak di mall, di gedung tinggi, betul kan ya? Terus kan begitu mau masuk biasa pakai lift, betul nggak? Di liftnya itu ada notisnya. Siapa yang khotbah hari ini, betul kan? Begitu masuk lift kebuka, cet. Dia ngomong sama mamanya, ya khotbah itu. Balik pulang ke rumah. Stephen Furtick aja. Atau, kok nyebut nama ya? Stephen Pardede, maaf. Ya kan? Am I being real or not? Saya mengada-ada atau enggak ini? Ya kan? Saya jadi gembala udah 25 tahun lebih lah, udah hampir 30 tahun. Pelayanan udah lebih lama dari situ. Saya sedih banget dengar orang, oh aku udah gak ke gereja itu, kenapa? Aku gak dapat apa-apa dari gereja itu. Nah ini. Iya kan?
Dia merasa satu-satunya cara Tuhan bisa memberkati dia itu adalah dengan memberi kepada dia. Padahal orang lebih banyak bertumbuh kalau justru dia tidak diberi apa yang dia mau. Saya jarang melihat orang yang bertumbuh pada saat dia comfortable. Betul? Tentara mana yang jago berperang pada saat dia bangun dia bisa semau dia aja. Makannya semau dia, mau babi toreh kayak mau apa kayak. Hari ini mau bangun pagi mau latihan baris-baris enggak? Oh enggak apa-apa. Jadi saya ada problem di situ. Oh you didn't get anything? Oke, define anything. Jadi dia hanya merasa kalah. Jadi saya memberkati dia bukan dengan memberi kepada dia, tapi justru dengan tidak memberi apa yang dia mau. Tetapi saya memberikan dia perlindungan. Jadi I did not get anything. What if Tuhan ini memberikan kepada kamu dengan cara tidak memberikan apa yang kamu mau, tapi memberikan apa yang kamu butuhkan. Which is yang kamu butuhkan apa? Kesabaran, berproses, kesetiaan. Kita berpikir kalau Tuhan baik itu cuma satu arah, memberi. Padahal Tuhan bisa baik kepada kita 1000 arah. Dia nggak berikan kepada kita pun dia tetap baik. Karena pasti ada purpose-nya. Tetapi kalau gereja sudah dirasuk dengan consumerism, the spirit that is rampant is entitlement. Ini yang sedang merusak Amerika. The spirit of entitlement. Merasa apa? Berhak. Kebahagiaan gue itu adalah kewajiban pemerintah. Loh kok jadi urusan pemerintah? Anak gue mau bener atau enggak, itu kewajiban guru di sekolah. Lah sementara lu gak pernah ngajar anak lu. Lu sibuk terus. Tugas siapa mendidik anak? Guru sekolah minggunya, gak pengurapan. Guru sekolah minggunya udah kurang nyekek anak lu aja. Tugas siapa? Nah, Bapak Ibu, ini kalau consumerism dan on-demand culture, kita mau apa yang kita mau pada saat kita mau. Itu sudah merasuk gereja. Ya jelas berarti approach-nya kita bukan transformational lagi, tapi udah transactional. Jadi bargain. Many are looking at faith as transactional, instead it should be transformational. Harusnya transformation. Iman itu adalah kegiatan berproses. Selain daripada itu, kamu gak akan bertumbuh. Ini yang menjadi titik tolak bagi kita. Saya ingin ungkapkan kepada Anda beberapa error daripada transactional faith. Ya. Yang pertama, error daripada transactional faith, itu it gives you the wrong understanding that you are on equal term with God. Jadi gini, yang namanya transaksi itu hanya terjadi kalau kedua belah pihak merasa mutual agreement, betul kan ya? Mutual itu berarti misalnya saya telepon mana coba? Telepon. Jadi saya janjian nih, saya mau tuker nama punya kamu karena saya merasa ini nilainya value equal sama yang punya saya, betul dong? Kalau saya pintar kan gitu, nggak mungkin berarti kan saya banting murah dong, saya rugi. Nggak ada orang yang normal itu bertransaksi mau rugi, betul nggak? Tapi maunya yang namanya win-win, iya kan? Jadi, mau nih, jadi ya, mau, tukeran, gitu, ya kan? Balikin lagi. Ya kan, konsep dasarnya transaksi itu betul kan? Tapi kan berarti kalau itu terjadi, berarti saya sama dia ada di level yang sama, equal ground. Lah kita ini kalau approach-nya sama Tuhan transactional, kita merasa seolah-olah kita on equal term with God. Padahal kita nggak on equal term with God. We're not co-partner with God. We're not on equal term. Bagaimana bisa ciptaan itu sejajar dengan pencipta? Bagaimana bisa kita yang sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar, berarti kita adalah hak milik. Kita bukan pemilik. Yang membeli kita namanya adalah pemilik. Lah kok bisa budak terus tawar-menawar sama Tuhan? Anda tersinggung disebut budak. Ada di Alkitab loh. Jangan marah sama saya.
Karena kamu ini sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar oleh darah Kristus. Jadi the error of transaction, kalau approach iman kita, Tuhan kalau engkau lakukan ini, Tuhan kalau kamu luluskan aku nih Tuhan ya. Aduh aku janji akan ke gereja lebih rajin. Itu ya seringkali juga memang aspek kedekatan itu membuat kita lose respect, betul gak? Pertama ketemu sama orang, respect banget, betul gak? Kalau ketemu tiap hari, ketahuan dia kalau pagi itu suka nggak sikat gigi atau lama-lama respectnya hilang, betul kan? Ya seringkali kita juga menekankan aspek kedekatan kemanusiawian Tuhan sehingga kita lose sight bahwa Tuhan tetap Tuhan. I am a friend of God, gitu kan? Bagus, nggak salah lagu ini, saya juga seneng. Tapi you're a friend with who? With God. Dua kata itu aja sebenarnya nggak sejajar. Friendship and God. Itu nggak sejajar. Kalau dia mau friendly sama kita, itu his prerogative karena dia baik. Tapi jangan kita ujuk-ujuk, what's up God? Gitu. Itu berarti Anda nggak tahu gitu loh. And then waktu Tuhan nggak mau melakukan apa yang kita minta atau kita paksakan, kita marah dan tersinggung. What's wrong with this picture? You, not God. Jadi transactional faith ini memberi kesan yang menipu bahwa seolah-olah kita sama Tuhan itu satu, sejajar. Enggak, kita nggak sejajar. Halo? We're not equal. Enggak. Yang kedua, error daripada transactional faith ini, it sets you up for disappointment because God does not owe us anything. Nah ini loh entitlement spirit. Anda setiap minggu ke gereja, Anda setia berdoa, baca firman Tuhan, itu untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan Anda. Terus kita kan suka gini, Tuhan, aku udah setia loh. Aku udah rajin baca firman Tuhan. Itu yang gak pernah ke gereja. Kok malah dia dapat? Itu yang aku tahu tukang bohong. Yang udah bercerai, yang ini itu. Dan selalu bawanya orang lain untuk pembenaran diri sendiri. Ya kan? Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Ya kan? Tuhan adalah Tuhan dan izinkan dia. Biarkan izinkan. Dia gak perlu izin kita sebenarnya. Salah lagi. Tapi ya let God be God because He is God. Kalau kita nih transactional approach-nya, tawar-menawar, kita merasa kita punya bargaining power. Kita merasa kita bisa menikung tangannya Tuhan, memelintir tangannya Tuhan. Get Him to do what we want. He doesn't owe us anything. Anak kecil kalau ngancam orang tuanya, oh nangis-nangis dulu saya kalau mau minta dibeliin mainan gak dikasih, saya nangis guling-gulingan sama orang tuanya sih ditinggal. Lu mau nangis di pasar baru sendirian, ya oke, gue pulang. I don't owe you anything. Lu mau nangis kayak mau apa? Tapi bukan karena orang tua saya nggak sayang sama saya, enggak. Tapi karena dia lagi sedang memproses kedagingan saya. Our childishness, my childishness. Ya kan? Ada amin semuanya? The error of transactional faith ini adalah we lose sight of the fact that we aren't the ones who get to decide on God's timing. Waktunya itu Tuhan yang kontrol, bukan kita. Matahari mau terbit kapan, mau tenggelam kapan, itu Tuhan yang atur, bukan kita. Waktu itu Tuhan, hanya Tuhan saja. Boleh gak kita mohon? Boleh. Boleh berdoa? Boleh. Puasa? Boleh. Boleh. Tapi izinkan dia dengan kedaulatannya menjawab. Dan pada saat dia menjawab, puji Tuhan kalau itu yang kita minta. Kalau enggak, terpujilah nama Tuhan. Dan dia tetap Tuhan yang baik. Jadi artinya kalau dia gak kasih yang kita minta, berarti yang kita minta bukan yang terbaik yang dia mau berikan buat kita. Halo? Ya udah gitu aja, simple. The error of transactional faith, nah ini yang paling sering. It will cause us to lose sight of the grace of God. Ini contoh klasiknya ada di dalam Injil Lukas mengenai cerita dari anak yang hilang. Ya kan? Anak yang hilang itu, di cerita anak yang hilang, waktu dia kembali ke rumah bapaknya, yang marah itu siapa? Kakaknya. Perhatikan argumen kakaknya. Kakaknya ngomong apa? Ingat gak?
Tiap hari aku kerja di sini, aku nggak pernah ngelawan kamu Bapak, aku nggak pernah memfoya-foyakan hartamu, aku nggak pernah mengambil-ambilkan hartamu untuk berjudi dan berzina dengan perempuan, nggak pernah mabuk, kamu nggak pernah tuh ngerayain aku. Ini anakmu yang ngabisin setengah hartamu, yang berfoya-foya, main dengan pelacur, menjudi, jatuh miskin, pulang kamu rayakan dia. Itu kalau bukan transaksi apa itu? Itu sama dia diukur. Dia mengukur kebaikan Tuhan menurut segi kepantasan pikirannya dia. Berdasarkan kerja keras dia selama ini. Jadi dia ngukur orang lain dengan cup yang dia pakai untuk mengukur dirinya sendiri. Padahal hanya ada satu ukuran yang matter. Ukurannya Tuhan. Ukurannya Tuhan apa? Kasih anugerah, semua berhak. Mau kamu benar, mau kamu enggak. Orang yang udah hidup kudus bertahun-tahun, ada yang saints yang di Injil kurang apa orang kudus, yang hidup kudus nggak berdosa, matinya disalib, matinya ditusuk, gitu ya kan? Dia nggak meskipun dia dirajam, meskipun dia juga menerima kebangkitan dalam Tuhan, ada orang pencuri yang disalib bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia bilang, Master, remember me when you are in paradise. Kok kayaknya ini kok nggak adil banget ya? Betul nggak? Let me ask you this. Kasih anugerah itu dealernya siapa? Kamu. Anugerah cap Sony. Anugerah nggak ada cap kampak, cap kaki tiga, cuma hanya ada satu, cap Yesus. Dia yang bikin, dia yang berhak memberikan, nggak ada aturan dari orang lain. Kalau kita approach-nya transactional, seringkali itu yang kita lakukan. Kasih anugerah itu menjadi ukuran, menjadi tolak ukur. Padahal namanya aja anugerah. Nggak ada ukurannya kamu berhak atau tidak. Seberapa berhaknya kamu atau seberapa tidak berhaknya kamu. Hak ada ukuran, 3 cm, 5 cm. Kalau anugerah nggak ada, nggak pakai ukuran begitu. Ada amin Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Pada saat kita mengizinkan roh dunia ini masuk ke gereja dan kita mulai bertransaksi di dalam approach keimanan kita, kita sedang ada dalam bahaya melakukan error-error seperti ini. Seharusnya kita bermurah hati kepada orang lain, kita justru malah jadi gereja yang self-righteous. Jadi orang Kristen yang self-righteous. Akhirnya kita menjadi Farisi zaman ini. Yang istilahnya menaruh beban yang berat ke atas pundak orang lain yang dia sendiri gak mau tanggung. We judge people by their deeds while we ask to be judged by our motivation or intention. Kalau ngeliat orang buat salah langsung dijudge. Tapi kalau pas dia tapi kamu, tapi maksud saya gak gitu. Jadi kamu gak peduli dengan maksud orang lain. Yang kamu lihat hanya tindakannya. Tapi pada saat kamu minta dimengerti pikiran dan perasaannya. Ini kalau bukan self-righteous apa? We judge people by their deeds. But we judge ourselves by our intention. What's the fairness in that? Nggak bisa begitu. Hanya ada satu hakim, itulah Tuhan. Bapak Ibu, iman itu harusnya transformasi. Bertransformasi, berproses. Bukan produk jadi. Iman itu bukan kayak patch di program kita. Kalau kita punya telepon setiap from time to time ada notification-nya. Download software update. Betul kan? Tinggal di download, plek jadi. Enggak. Kalau iman itu berproses. Process of becoming. Jadi kalau tadi saya bilang ada orang yang gak ke gereja because I didn't get what I want. I'm not getting anything. The journey of our faith is not about getting, but it's about process of becoming. Proses menjadi sesuatu atau seseorang. Kenapa? Because God is big on process. Tuhan Yesus waktu lahir dari bayi dulu loh, betul gak? Betul kan? Dia in a hurry atau enggak menurut kalian? Oh iya, Tuhan ini urgent mission, betul gak? Critical mission, betul kan? Kenapa dia gak bisa lahir Maria terus besok disusuin semalam, besokannya udah jadi teenager gitu, atau ya kan paling Marianya pingsan dikit tapi kan balik lagi gitu. Enggak loh. Dia hanya di dunia 33,5 tahun, pelayanannya hanya 3,5 tahun terakhir. 30 tahun pertama
Dia melayani visi bapaknya, Yusuf, carpenter. Dia berproses. Bahkan Yesus berproses. Lah kita hari gini gak mau berproses. Kita cari yang paling cepat. Di Indonesia ada tuh jam gereja yang hanya 1 jam. Dan penuh banget. Enak kan ke gereja cuma 1 jam. Mau ada yang 30 menit, ada juga. Ada yang di rumah, ada juga. Gitu. Nggak salah dengan online, nggak salah. Tapi pada saat kita menjadi orang yang tidak mau bayar harga, nggak mau berkorban sedikit pun, ini yang dipermuliakan siapa? Iya kan? Faith itu faith should have transformational impact dalam hidup kita. Iman itu harus we will receive the good things that comes from the Father. Karena firman Tuhan katakan all good things comes from the Heavenly Father who knows how to give good gifts. Segala yang baik itu datangnya dari Bapa pemberi berkat yang tahu memberikan apa yang baik. He is a good father who knows how to give good gifts. Tapi kapan, bagaimana, seberapa besar, seberapa banyak, itu urusan dia. Bukan urusan kita. Ada amin? Jadi iman ini harusnya transformational. Makanya di dalam Roma 12 ayat 2 dibilang begitu. Dibilang, do not conform to this world, but be transformed. Dalam terjemahan lain dibilang begini, do not conform any longer. Kenapa dibilang any longer? Karena udah kelamaan kita nih approach keimanan kita pakai prinsip kultur dunia. Ini udah gereja keberapa? Ini udah hamba Tuhan keberapa? Gitu loh, iya kan? Ini udah berapa tahun lah kau yang gak mau berubah. Kalau jatuhnya oleh karena problem yang baru, puji Tuhan berarti ada progres. Tapi kalau jatuhnya di lubang itu terus-terusan, itu bukan jatuh. Kamu emang senangnya di lubang itu. Kayak keong, rumahnya dibawa kemana-mana. Ini some people, lubangnya dibawa kemana-mana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan jelas, Paulus bilang, do not conform any longer. Itu dalam bahasanya kita, Lambo ya udah toh. Jangan gitu terus. Ayo bertransformasi. Jangan pikiranmu conform. Conform itu menjadi serupa. Jadi seperti orang dunia. Jadi instead of the church in the world, ini the world in the church. Kita gak akan mengalami kemenangan apa-apa kalau itu yang menjadi approach kita. At the core of transactional faith, inti daripada transactional faith itu adalah 2 kata ini, help me. Jadi kita approach gitu, Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong. Jadi kayak, ini kita lagi kerja, kita butuh raw material, kasih dong, oke. Tapi yang kontrol tetap kita, tuannya tetap kita, who's in charge tetap kita. Tuhan cuma supplier. Tuhan cuma helper, bukan master. Help me gitu loh. Nggak salah, apa nggak boleh minta tolong sama Tuhan? Boleh. Tapi hanya ada satu mode ini kalau orang yang transactional gitu ya. Tapi kalau orang yang transformational itu bukan help me, ngomongnya itu adalah have me loh. Surrender. Tuhan, kalau Tuhan itu memiliki aku sepenuhnya, aku gak perlu khawatir dia tolong aku atau enggak. Udah pasti dia tolong. Tapi kita nih sering ada yang mentalnya check in, check out. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Begitu problem saya, oke Tuhan sampai ketemu dalam pertolongan berikutnya. Seperti itu, transactional. Gak pernah berproses sama-sama terus, langgeng, enggak. Check in, check out, check in, check out, check in, check out. Itu ya, apa namanya? Dulu Pastor Ronald bilang, tomat, Kristen tomat, tobat kumat. Kalau kita nih mau bertransformasi dalam iman kita, at the core of it is a total surrender. Have me. Have your way in me, Lord. Dulu ada satu lagu tahun 90. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Jadi bukan give me, tapi I give you, aku berserah. Bukan, give me what it takes so that I can. No, enggak. Lord, I want to give it to you. Use me as you please.
I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is transformational faith. So you have to ask yourself this question this morning, this evening. What is your faith? Is it transactional atau transformational? Hanya Anda yang bisa jawab. Tapi saya berdoa supaya gereja Rochester City Blessing Church ini tidak tawar-menawar sama Tuhan. Tapi kita berserah sama Tuhan. Transformational faith ini adalah iman di mana kita ini setiap hari diubahkan oleh hadirat Tuhan. Ya kan? Yakub nggak sadar Tuhan bersama dengan dia, makanya dia bilang, wow, I didn't realize God is in this place. Hari ini saya mau Anda ingat dan jangan pernah lupa. Bahkan pada saat Anda nggak merasakan pun Tuhan ada di situ bersama dengan Anda. Ada lagu itu kan, Waymaker, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you are working. You never stop. You never stop. God never not with us. The problem has always been our consciousness of His presence. Itu problemnya. Saya berdoa hari ini biar Roh Kudus boleh menjamah kita. Saya tutup dengan ayat ini ya. Kok mundur lagi. Dari deklarasinya Paulus, Galatia 2 ayat 20. Ini merupakan gambaran yang tepat mengenai transformational faith yang berkata, have me Lord. Roma, mana itu? Galatia 2 ayat 20. Paulus katakan begini. Yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita teladannya siapa? Kristus. Apa yang dia teladani kita? Father. Ya kan? Ya kita juga harus seperti itu. Mari kita berproses. Mari kita berproses. Kita jangan bargaining sama Tuhan. Tapi kita berserah. Tanda Tuhan mengasihi kita bukan hanya kita mendapatkan hal yang baik-baik. Bukan semua apa yang kita minta dikasih. Bahkan pada saat kita tidak mendapatkan apa yang kita minta, itu pun Tuhan tetap baik. God did not bless us only by giving, but sometimes by withholding. Tuhan tidak hanya baik kepada kita hanya dengan memberi, tapi seringkali dengan menahan. Itu dia sedang berbaik hati dengan kita. Ada amin semuanya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berdoa supaya hari ini Anda boleh menangkap ini. Bahwa Tuhan itu big on process. Tuhan kita is big on process. Jangan pernah memaksakan kehendak kita. Jangan merasa kita ini equal sama Tuhan. Enggak, kita enggak equal. Timing Tuhan yang control, bukan kita. He doesn't owe us anything. God didn't owe us anything. And we have to understand that grace solely belong to God, bukan kita yang ngatur. Karena kalau kita sudah mulai berpikir di dalam konteks transaksional, kita akan ngawur seperti apa yang tadi sudah saya katakan. Nah, saya berdoa biar kiranya jemaat Rochester City Blessing Church boleh jadi jemaat yang senantiasa mengerti isi hati Tuhan dan boleh berserah. Have me Lord, have your way in me. Amen. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu buat kami. Terima kasih untuk semua yang Engkau sudah berikan buat kami. Hari ini kami belajar sebagaimana apa yang kami baca di dalam kehidupan seorang Yakub. Kami berdoa Tuhan biar setiap daripada jemaat-Mu di sini boleh bertransformasi, berserah Tuhan. Tidak memaksakan kehendak. Tidak memaksakan keinginan pribadi, tapi boleh mengizinkan Tuhan berproses. Boleh mengizinkan Tuhan untuk melakukan apa yang Dia pandang baik buat kehidupan kami. Tuhan, jalan-Mu lebih daripada jalanku. Firman-Mu katakan, your ways are not my ways. My thoughts are not your thoughts. As far as the heavens is from the earth, that is how far my thoughts and your thoughts. Tuhan,
sebegitu jauhnya pikiranku dari pikiranmu. Hari ini, biar kehendak-Mu yang jadi, biar kehendak-Mu yang dinyatakan, biar kehendak-Mu yang boleh dijadikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Oh haleluya. Amin. Ada pengumuman? Enggak, oke. Mari kita bangkit berdiri. Kalau kita tidak ada pengumuman, kita tutup kebaktian kita. Saya mau ajak Anda untuk Anda boleh ikut serta di dalam setiap carousel, di dalam setiap persekutuan doa. Karena inilah proses yang Tuhan kerjakan di tengah kita. Baik buruknya kita kepada gereja ini. Gereja ini mau baik atau buruk, ya itu bergantung daripada kontribusi kita semua masing-masing. Ini rumah kita. Ini saudara-saudara kita, ini keluarga kita. Tuhan izinkan kita bersandingan, berdiri bersama-sama dengan orang di kiri kanan kita, supaya kita berproses bersama-sama. Satu saat kelak kita akan berada di dalam perjamuan anak domba di surganya. Udah gak ada kebaktian lagi, gak ada pelayanan lagi. We're just enjoying Christ. Buat selama kita masih ada di dunia ini, kita masih akan terus berhubungan, berinteraksi, berproses, saling menajamkan satu dengan yang lain. Mari hadir, jangan mengisolasi diri Anda, tapi hadir di dalam setiap carousel, setiap perkumpulan doa. Dan saya yakin Tuhan akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih bertransformasi. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. For you are good, you are good, you are good to me, Lord. You are good, oh Lord. Regardless of everything that happens in my life, you are good, oh Lord. Thank you. Terima kasih untuk gereja ini, terima kasih untuk setiap saudara-saudara kami yang ada di tempat ini. Hamba berdoa kiranya Engkau memberkati setiap daripada kami yang ada di sini saat kami pulang dari tempat ini. Roh Kudus, search our heart, seek out our will, selidiki hati dan batinku. Biar hari ini firman ini boleh terus berbicara. Kalau mungkin masih ada jejak-jejak transaksional yang ada di dalam keimanan kami, Roh Kudus, ampuni kami. Ajar kami untuk boleh menanggalkan ya Tuhan. Dan kami boleh merendahkan diri kami. Dan boleh berkata, Lord, here am I. You can have me. What I have may not be much. But you can have it all, Lord. You can have it all, Lord. You can have it all. I may not be perfect. I may not be good to look at. But I'm yours, oh God. I'm all yours, oh God. You can have me, Lord. Have your way in me. Tuhan berkati jemaat Rochester City Blessing Church, agar jemaat ini boleh menjadi jemaat yang surrender, yang berserah sepenuhnya, berproses sepenuhnya dalam kuasa Roh Kudus. Dan semakin bertumbuh dan berbuah banyak untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah di dalam damai sejahtera daripada Allah Bapa dan terimalah berkat-Nya atasmu hari ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan meneguhkan perbuatan tangan kami senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat Tuhan yang percaya katakan, amin.